Tahukah kamu, 40% sampai 60% siswa mengalami kesulitan belajar karena pembelajaran yang membosankan, sehingga mengakibatkan siswa tidak aktif di dalam kelas. Ya, tentu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Contohnya, belajar dengan penuh kreativitas, belajar sambil bermain, dan lain sebagainya, sehingga meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas. Kali ini, saya akan menjelaskan bahwa melalui metode presentasi, seorang guru dapat menciptakan suasana belajar yang berkreatif. Metode presentasi adalah metode yang paling efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas. Metode presentasi memicu cara belajar secara berkelompok. Dengan berkelompok, biasanya para siswa lebih aktif dalam mengerjakan tugas. Metode presentasi dapat dipadukan dengan media pembelajaran, yaitu media PowerPoint, majalah dinding, makalah, dan lain sebagainya. Berikut saya tampilkan keseruan dalam penerapan media pembelajaran majalah dinding di kelas 12 SMA dengan materi Tantra, Yantra, dan Mantra. Materi Tantra, Yantra, dan Mantra merupakan materi yang berada pada bab 3 buku paket pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 12 SMA. Materi yang biasanya disampaikan oleh guru dengan metode ceramah saja, namun sekarang materi Tantra, Yantra, dan Mantra dipadukan dengan pembuatan majalah dinding. Mading merupakan singkatan dari majalah dinding, yakni salah satu media komunikasi yang ditempel di dinding. Mading memiliki banyak fungsi dan tujuan, yaitu 1. Sebagai sarana informasi, 2. Sebagai media hiburan, 3. Sarana untuk menjaga kekeluargaan dari anggota kelompok tertentu, 4. Meningkatkan kreativitas penulis dan pembaca, 5. Menciptakan sikap kritis terhadap masalah yang ditemukan, terutama masalah seputar proses belajar mengajar di sekolah, dan 6. Menumbuhkan kebiasaan membaca. Setelah mading dibuat, tentu akan dilakukan sesi presentasi oleh anggota kelompok. Dari proses pembuatan hingga tahap presentasi, ini membuktikan bahwa media pembelajaran mading sangat berperan penting untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa di dalam kelas.
Selain mapping, metode presentasi juga dapat dilakukan dengan dibantu media pembelajaran PowerPoint. PowerPoint merupakan aplikasi pembantu untuk membuat paparan dalam bentuk slide presentasi yang interaktif sehingga materi dapat ditampilkan lebih efektif dan profesional. Penggunaan PowerPoint yang interaktif dapat membantu seorang guru dan siswa untuk memaparkan materi kepada pendengar dengan lebih mudah sehingga transformasi ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar. Setelah materi dipresentasikan, tentu dilakukan sesi diskusi. Baik, kami akan buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Baik, Elvira, silakan. Tadi disebutkan salah satu langkah untuk menjaga dan merawat peninggalan itu yaitu turut menjaga agar benar-benar meninggal budaya agama Hindu itu tidak rusak. Maksudnya cara dari kelompok 4 bagaimana? Cara untuk menjaganya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami jawab kalian dengan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Witari, silakan. Pertama, menurut kalian upaya-upaya yang dilakukan KMA sudah cukup untuk melestarikan budaya agama Hindu sampai ke seluruh dunia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, ya. Tadi sempat diberikan contoh Monas. Apa sih hubungan Monas dengan materi yang paling bawah? Kemudian kalau kita menunjuk, kenapa Monas dijadikan contoh? Kenapa kemudian yang hubungan dengan Monas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, Gala. Pertanyaannya, apakah semua orang harus melestarikan peninggalan budaya agama Hindu di Indonesia? Karena kebanyakan juga kan di orang-orang Muslim ataupun orang-orang yang ada di tempat pelestarian budaya agama Hindu juga nggak semuanya orang agama Hindu. Bagaimana menurut kalian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan berdiskusi. Sesi diskusi merupakan sesi yang dilakukan dengan pertanyaan dan menjawab. Pertanyaan yang dilakukan oleh pendengar dan dijawab oleh kelompok yang presentasi. Izin menjawab pertanyaan dari Elvira. Bagaimana upaya dari kita untuk menjaga dan merawat peninggalan budaya agama Hindu yang ada di Indonesia? Upaya kami yaitu dengan tidak merusak dan dengan ikut menjaga seperti ikut musikan seperti itu, dan juga ikut serta misalnya di pura ada kegiatan dalam ikut serta dalam kegiatan itu dengan membantu proses proses dilaksanakannya kegiatan. Tadi sudah dilakukan? Sudah. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dalam. Apa semua orang harus melestarikan peninggalan budaya agama Hindu yang ada di Indonesia? Karena tidak semua yang menjaga adalah agama Hindu. Pertama, agama Hindu itu salah satu agama yang ada di Indonesia juga. Jadi peninggalan budayanya mesti dijaga oleh orang Indonesia. Dan semua orang wajib menjaga peninggalan tersebut. Gak harus peninggalan agama Hindu aja yang dijaga, tapi peninggalan agama-agama lain juga wajib dijaga, walaupun tidak oleh umat tersebut. Jadi, Dengan upaya dalam membuat sistem untuk yang sama, menurut kami mungkin saja cukup karena dengan adanya
pembuatan museum dan monumen peninggalan sejarah, agama itu akan terjaga dan generasi yang akan datang dapat mempelajari peninggalan itu dengan mengunjungi museum tersebut. Baik, untuk pertanyaan ya, apa sih hubungan Monas dengan pelestarian agama di Indonesia? Pertama, di sini ada kekeliruan karena agak sulit mencari contoh monumen peninggalan agama dulu yang ada di Bali. Jadi kita pakai contoh monumen Monas yang isinya untuk mengenang sejarah yang ada di Jakarta ya. Dan contoh-contoh sejarah peninggalannya itu juga selain yang kita sebutkan ada arca-arca dan sebagainya. Jadi saya mau tidak bisa menjawab. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Dan kami tutup dengan kalimat tadi. Dari proses pembuatan, presentasi, hingga diskusi, selanjutnya akan dikuatkan oleh guru, yang dimana materi yang telah disampaikan akan diulas kembali yang dibantu oleh guru. Sejarah di Bali. Ya, sebenarnya di Bali sudah banyak ada monumen-monumen bersejarah. Kita sebutkan tadi, dan di Tenang tadi juga ada monumen pahlawan. Di juga ada di Manggarai, monumen Supi Burarai yang ada di Tenang tadi. Ada lagi ada? Kenapa? Baik, kelompok 4 itu mungkin untuk menambah pengetahuannya teman-teman yang ada di Bali ya, teman di Bali. Betul sekali apa yang bilang temannya dengan pelajarian peninggalan sejarah, kita bisa melakukan berkunjung ke sana dengan teater, dengan layangan, dengan apa namanya, kalau kita monumen pahlawan yang ada di Karangtali. Kegiatan apa yang sering dilakukan pada saat tanggal berapa ya? Tanggal 22 November. 22. Ya. Merayakan Hari Pahlawan. 22 November. 17 Agustus. Ya. Hari Pahlawan. Berapa 20 November? 10. Baik, kegiatan 10 dilaksanakan di Surabaya dulu. Yang 20 di Bali. Ya, saudara sekalian dari pemerintah mengadakan lomba-lomba. Ada yang ikut? Dapat jelas? Saya belum. Ya, itu contoh pelestarian juga. Kita ke sana untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Ya, begitu efektif bukan penerapan metode presentasi ini untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan sampai jumpa.